Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Santoso dalam channel Litigasi TV. Video kita kali ini akan membahas pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat litigasi pemilik akun Suka Nonton yang disampaikan melalui kolom komentar di dalam video kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau perusahaan menjanjikan program kontrak kepemilikan mobil selama bergabung 5 tahun, meminta syarat 5 juta sebagai deposit, dan mendapat fasilitas gratis servis, orderan aplikasi yang tidak putus-putus yang menjanjikan kesejahteraan. Namun di pertengahan, perusahaan merubah sistem secara sewenang-wenang yang programnya tidak mungkin dijalankan lagi karena malah menimbulkan kerugian. Yang jadi masalah, perusahaan tidak membolehkan untuk membaca kontrak sebelum menandatangani perjanjian. Sebelum penandatanganan telah terjadi proses panjang mengikuti program ini agar bisa diterima. Isi kontrak diketahui selama 1 tahun berjalan, diberikan salinannya yang isinya sangat berbeda dari iklan online atau brosur yang dibagikan pada awal sebelum kontrak. Di dalam isi perjanjian ternyata hanya sewa menyewa kendaraan, padahal cicilan per minggunya Rp1.215.000 selama 60 bulan. Pertanyaannya, dapatkah permasalahan ini dikategorikan penipuan? Bisakah menuntut manajer cabang selaku yang membubuhkan tanda tangannya di dalam kontrak? Terima kasih atas jawabannya. Oke sahabat litigasi, dari pertanyaan tersebut kita melihat ada berkaitan dengan perusahaan penyedia transportasi secara online. Kita ketahui bahwa ada perubahan sistem yang terjadi pada awal-awal kemunculannya. Pelaku usaha itu adalah penyedia aplikasi. Nah, kemudian langsung bekerja sama dengan driver tanpa ada perantara. Tetapi di kemudian hari terdapat perubahan-perubahan regulasi sehingga penyedia aplikasi diwajibkan untuk bekerja sama dengan pihak lain atau perusahaan lain sebagai penyedia mobil atau penyedia armada, di mana kemudian penyedia armada ini langsung mencari atau merekrut calon-calon driver. Jadi hubungan antara driver itu tidak lagi langsung kepada penyedia jasa aplikasi, tetapi hubungannya driver itu ke penyedia mobil. Nah, dari pertanyaan yang disampaikan tadi, sengketa yang terjadi yakni antara driver dengan perusahaan penyedia angkutan atau penyedia mobil. Nah, apakah dapat dituntut secara pidana dengan tuduhan melakukan penipuan bagi manajer cabang, di mana manajer cabang ini adalah orang yang menandatangani kontrak dengan si driver. Baik teman-teman, untuk membahas pertanyaan tadi, maka kita harus merujuk kepada pasal 378 tentang penipuan. Pada pokoknya, pasal 378 tersebut menyatakan barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain atau membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk membuat hutang atau untuk menghapus piutang, maka dihukum karena penipuan dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Oke, yang perlu kita garis bawahi di dalam pasal tersebut adalah tipu muslihat
dan rangkaian kebohongan. Maka teman-teman sekalian, jika kita kaitkan dengan pertanyaannya, apa hal-hal yang dapat kita rangkaikan atau kita katakan sebagai bentuk tipu muslihat atau sebagai bentuk rangkaian kebohongan atau sebagai bentuk rayuan, janji-janji palsu, sehingga seseorang tergerak atau terpengaruh untuk melakukan sesuatu atau untuk memberikan barang kepada si pelaku penipuan. Dari pertanyaannya, yang perlu kita garis bawahi bahwa pada awalnya orang-orang yang akan bergabung di sini dijanjikan bahwa akan mendapatkan mobil atau dia akan menjadi pemilik mobil. Kemudian janjinya bahwa di dalam transportasi online ini orderan itu tidak putus-putus. Nah, ini kan sesuatu janji juga. Nah, dengan dua janji ini mereka tergiur ya. Mereka ya katakan tertarik untuk kemudian melakukan dan memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh perusahaan penyedia mobil. Kembali lagi kepada cerita di dalam pertanyaan tersebut, bahwa perusahaan itu melakukan atau mengadakan iklan secara online maupun brosur. Di dalam iklan tersebut terdapat janji adanya kepemilikan mobil, adanya orderan yang tidak putus-putus. Nah, jika hal ini dapat dibuktikan, maka inilah sebuah janji yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga seseorang atau calon-calon driver ini memenuhi persyaratan. Kita lihat kemudian apa yang diberikan oleh calon driver ini. Yang pertama adalah deposit sebesar 5 juta. Kemudian driver itu harus menyetor per minggu 1.215.000 dengan janji bahwa mereka akan diberikan kepemilikan mobil, kemudian mereka itu berkesempatan mendapatkan orderan yang tidak putus-putus. Ini kan suatu kaitan yang sangat erat. Pastinya ketika driver ini mendapatkan orderan yang tidak putus-putus sesuai janji perusahaan, dapat membayar setoran plus dapat memenuhi ekonominya sebagai mata pencariannya. Tentunya para calon driver ini sangat tergiur dengan janji-janji tersebut. Nah, kemudian di sini ada kontrak yang harus ditandatangani antara driver atau calon driver dengan perusahaan penyedia mobil. Maka kita akan melihat di sini mengapa sih ketika menandatangani kontrak para driver-driver ini tidak melihat atau tidak membaca isi di dalam kontrak dan tidak memeriksa apakah klausul yang terdapat di dalam kontrak itu sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, cerita di dalam pertanyaan tersebut, mereka tidak diberikan kesempatan untuk membaca klausul di dalam perjanjian tersebut, terlebih bahwa perjanjian atau kontrak diberikan kepada driver itu setelah 1 tahun. Nah, ini suatu kejanggalan sebenarnya. Di dalam unsur 378 tersebut ada tipu muslihat. Apakah ini dapat dikatakan sebagai tipu muslihat? Kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh R. Susilo sebagai ahli pidana. Dia mengkategorikan atau menyamakan antara tipu muslihat dengan akal licik. Jadi ada upaya sedemikian rupa sebagai bentuk suatu kelicikan sehingga orang yang normal tidak menyadari bahwa dirinya tertipu. Teman-teman, kita lihat lagi ada rangkaian kebohongan seperti yang termaktub di dalam isi pasal 378. Apa kebohongan yang terdapat di dalam cerita tersebut? Awalnya mereka diberikan janji bahwa orderan itu tidak putus-putus,
putus-putus, tapi ternyata ketika dijalani mereka mendapatkan ganjalan, masalah di mana orderan itu tidak lancar seperti yang dijanjikan. Nah, kemudian ada setorannya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian terjadi perubahan setoran yang dilakukan atau yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan. Setoran ini ternyata semakin tinggi dan tidak mampu dipenuhi oleh para driver ini. Karena ini dilakukan sepihak, maka bisa saja memunculkan dugaan ada kesengajaan untuk dilakukan kenaikan setoran sehingga para driver ini tidak mampu lagi membayar setoran. Bagaimana akan mampu membayar setoran? Misalnya orderan saja tidak sesuai yang awalnya dijanjikan tidak putus-putus, ternyata terkendala orderan, sepi, dan lain sebagainya. Bagaimana kedudukan setoran yang telah dibayar? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Sudah kita terangkan tadi di awal bahwa para driver ini atau calon driver ini tidak diberi kesempatan untuk membaca klausul yang terdapat di dalam kontrak. Kemudian kontrak tersebut diberikan setelah 1 tahun. Ternyata klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak itu berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Ternyata kontrak tersebut hanya sewa-menyewa, di mana driver itu menyewa mobil kepada perusahaan penyedia mobil, kemudian diwajibkan menyetor 1.215.000 per 1 minggu. Ini kan tafsirannya setoran tersebut sebagai pembayaran sewa. Kalaulah misalnya ketika awal perjanjian, ketika driver menandatangani perjanjian, diberikan kesempatan untuk membaca dan menelaah isi perjanjian, maka tentunya driver ini dapat menolak atau berpikir ulang, dan jika dia ingin maka lanjut. Jika dia menolak, maka tentunya dia tidak akan menandatangani kontrak tersebut. Sahabat litigasi, nah itu tentunya ada desain, ada perencanaan ya, sehingga tidak ada kesempatan bagi driver ini untuk membaca isi kontrak. Maka kita bisa menduga memang itu kesengajaan karena ada ketidaksesuaian antara janji di awal tentang kepemilikan mobil dengan isi perjanjian. Di dalam perjanjian itu hanya sewa-menyewa. Nah, ini kan suatu, kalau menurut saya ada dugaan cipta kondisi sehingga perusahaan itu dapat mengatur ya, atau membuat klausul-klausul di dalam perjanjian yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa melihat kondisi si driver ini. Baik sahabat litigasi, unsur kemudian di dalam pasal 378 itu membujuk, atau dalam bahasa yang lain itu menggerakkan. Jadi dengan janji-janji, dengan rayuan-rayuan, dengan rangkaian kebohongan, kemudian dengan tipu muslihat atau akal licik, orang itu terpengaruh atau tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang. Nah, tentunya kalau kita lihat tadi, ya siapa sih tidak terpengaruh dengan janji akan diberikan kepemilikan mobil, misalnya kan, dia mendapatkan kesejahteraan, dia mendapatkan orderan yang tidak putus-putus, sehingga memudahkan baginya untuk membayar cicilan per minggu 1.215.000. Tentunya para driver ini kan berpikir bahwa uang yang dibayar atau uang yang disetor dalam 1 minggu 1.215.000 tersebut adalah sebagai cicilan pembayaran mobil yang pada akhirnya itu akan menjadi miliknya. Ini kan sangat berbeda dengan isi perjanjian. Dengan hal-hal tersebut tentunya orang tergerak ya untuk memberikan sesuatu barang. Boleh saja barang tersebut dapat ditafsirkan sebagai uang tadi yang disetorkan selama per minggu sebesar 1.215.000. Kemudian memberikan deposit sebesar 5 juta. Nah, inilah hal-hal yang dapat dinilai ya untuk membujuk orang, menggerakkan orang sehingga memberikan sesuatu barang atau melakukan sesuatu sehingga pada akhirnya dapat menguntungkan orang
yang menipunya. Oke teman-teman sekalian, itu dari kacamata kita atau pendapat kita jika kita lihat dari pasal 378 sesuai apa yang dipertanyakan oleh pemilik akun Suka Nonton. Tetapi terus terang, dalam kajian ini kita hanya berdasarkan apa yang disampaikan di dalam pertanyaan tersebut. Tentunya ketika akan menempuh jalur hukum, harus melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam sehingga unsur-unsur pasal di dalam 378 tentang penipuan itu dapat terpenuhi. Baik teman-teman, pembahasan kita tadi untuk mendudukan pasal 378 tentang penipuan. Tetapi kalau kita lihat dari aspek perdata, maka kita perlu merujuk ya di pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Salah satunya itu menyebutkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu lahir ada kesesuaian antara kehendak dengan kenyataan. Misalnya, kehendak si pembuat perjanjian adalah untuk kepemilikan mobil, ya itulah yang harus dituangkan di dalam perjanjian tersebut. Tidak boleh berbeda dengan kehendak dari masing-masing pembuat perjanjian. Jika tidak sesuai antara kehendak dengan kenyataan, maka tentunya patut dipertanyakan apa dibalik lahirnya perjanjian tersebut. Oke, kemudian kalau kita lihat ya dari proses penandatangan perjanjian tadi, maka kami berpendapat bahwa ada sesuatu penyalahgunaan keadaan atau disebut dengan misbruik van omstandigheden, yaitu di mana orang-orang tertentu salah satu pihak memanfaatkan kondisi dari pihak yang lain untuk mementingkan dirinya sendiri. Kita lihat misalnya dari dua aspek, bahwa menyalahgunakan di sini dari keunggulan secara ekonomi dan keunggulan secara kejiwaan atau psikologis. Contohnya begini, ketika dua orang membuat perjanjian, katakan si A dan si B, perjanjian pekerjaan misalnya. Si A adalah suatu perusahaan besar dan si B adalah ya rakyat biasa. Tentunya antara si B ini ada suatu ketidakseimbangan secara ekonomi. Tetapi sah saja sebenarnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Tetapi ingat, kondisi yang seperti ini jika disalahgunakan ya, jika kondisi ini disalahgunakan, maka berefek kepada dapat dibatalkannya perjanjian. Contohnya kemudian keunggulan secara kejiwaan. Misalnya atasan dan bawahan membuat suatu perjanjian. Tentunya ini suatu kondisi yang tidak seimbang. Atasan tentu saja mempunyai daya tekan yang tinggi, kemudian sementara bawahan ya tidak ada daya dan upaya sehingga mengikuti apa yang diminta oleh atasan tersebut. Nah, kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh atasan tersebut untuk membuat klausul-klausul yang menguntungkan bagi atasan tersebut. Inilah yang dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan keadaan. Kemudian kalau kita lihat dari segi cerita ya, apa yang ditulis penanya, maka kita berpendapat di sini ada suatu misbruik van omstandigheden, di mana para driver adalah orang yang tidak kuat secara ekonomi, sementara perusahaan penyedia mobil memiliki kekuatan secara ekonomi, sehingga dia menyalahgunakan keadaan ini. Ya, membuat klausul-klausul yang menguntungkan dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lagi bagi driver, karena driver ini juga membutuhkan pekerjaan, membutuhkan mata pencarian, membutuhkan penghidupan. Hal itu menjadi titik lemah bagi si driver, dan kemudian keadaan inilah yang disalahgunakan. Di dalam jurisprudensi juga sudah ada diatur di tahun 2001 bahwa ya hakim dapat mempertimbangkan jika perjanjian-perjanjian itu dilakukan dengan menyalahgunakan keadaan. Oke teman-teman, mungkin ya terlalu panjang ya video ini dalam membahas pertanyaan yang dilontarkan oleh akun Suka Nonton. Tapi itulah pendapat kita. Jika teman-teman memiliki pendapat lain, itu sah-sah saja dan dapat ya bagi-bagi ilmu, sharing keilmuan, pengetahuan dengan memberikan komentar di dalam kolom komentar video ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada kekurangan dan kehilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.